Halo Sobat Sapar, kembali lagi nih di Safari Pariwisata episode 4. Yeay! Nah Sobat Sapar semua, dalam perjalanan kali ini kita nggak kemana-mana kok. Kita tetap ada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Dalam perjalanan kali ini akan tetap dipandu oleh aku, Bia, selaku host. Nah Sobat Sapar semua, aku mau nih kalian semua yang ada di rumah tebak-tebak nih lokasi kita di mana. Nah, pasti Sobat Sapar semua bisa tebak nih, khususnya Sobat Sapar yang sosum nih. Hah? Di mana Sobat Sapar? Ya, bener banget. Sekarang kita ada di Museum Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Nah kawan, daripada kalian mati penasaran nih tentang Museum Trowulan, kalian pasti penasaran tentang apa yang ada di dalamnya, hal-hal menarik hingga hal unik yang ada di Museum Trowulan. Nah, perjalanan tentang isi Museum Trowulan ini akan dipandu oleh temanku Aca. Waktu dan tempat dipersilakan oleh Aca. Oke, terima kasih Bia. Halo Sobat Sapar, kenalin aku Natasha di sini akan memandu nih obrolan santai kita mencari tahu tentang apa sih yang ada di Museum Trowulan ini. Kira-kira ada apa aja ya? Yuk ikutin aku. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo Sobat Sapar, nah saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Yanti selaku salah satu pengelola dari Museum Trowulan ini. Ibu mungkin boleh perkenalan diri kepada teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Yanti, saya adalah pengelola di Museum Trowulan ini. Oke Ibu, kita langsung aja nih Ibu, boleh minta waktunya untuk berbicara santai ya Bu bersama para Sobat Sapar semua di rumah. Oke, yang pertama nih Bu, Museum Trowulan ini tuh secara umum menceritakan tentang sejarah apa sih Bu? Secara umum, Museum Trowulan ini atau yang disebut sebagai Unit Pengelolaan Informasi Majapahit ini berbicara tentang sejarah dan koleksi-koleksi yang berhubungan dengan peninggalan masa Majapahit. Begitu. Sedangkan museum ini tuh berdirinya memang sudah saat Kerajaan Majapahit itu atau baru didirikan setelah masa kerajaan itu telah berakhir, Bu? Museum Majapahit ini didirikan tanggal 24 April 1924. Jadi pendiri Museum Majapahit itu adalah dua orang ini, adalah Romojoyo Adinegoro dan Insinyur Henry Meklengpon. Romojoyo Adinegoro ini adalah seorang bupati Mojokerto waktu itu, sedangkan Henry Meklengpon adalah seorang arsitek Belanda yang bekerja di pabrik gula di Mojoagung. Jadi mereka berdua memiliki minat yang sama terhadap peninggalan-peninggalan Majapahit. Jadi mereka berdua suka mengumpulkan benda-benda purbakala, kemudian dicatat, kemudian dibuatlah tempat atau sebuah organisasi waktu itu namanya OVM. Dan semakin banyak koleksinya, akhirnya pada tahun 1986 dibangunlah museum di sini. Jadi kalau museum yang lama itu ada di Jalan Raya Jombang, yang dulu dihuni sama Henry Meklengpon. Kemudian tahun 68 baru dibangun museum yang ada di sini. Oh begitu, berarti semulanya itu di kediaman Insinyur Henry ini ya Bu? Iya. Di Jombang, berarti pertamanya di Trowulan juga. Oh di Trowulan juga, oh gitu, oke. Nah di Museum Trowulan ini kan menyimpan banyak sekali sejarah-sejarah ya Bu pada masa Kerajaan Majapahit. Mungkin Ibu bisa nih tunjukin ke kita tentang peninggalan-peninggalan sejarah yang penting nih yang ada di Majapahit. Yuk Bu, yuk. Sekarang kita di ruang keseharian di Majapahit. Di ruangan ini menceritakan tentang koleksi-koleksi yang berhubungan dengan Majapahit, yaitu ada agama, politik, struktur pemerintahan, kemudian ada dari segi arsitektur, mata pencaharian, teknologi, pertanian, perdagangan, seni kriya, seni pertunjukan dan lainnya. Nah, Sobat Sapar, di sebelah kanan kita ini udah ada peninggalan seperti guci-guci atau gerabah gitu. Nah, ini tuh guci atau gerabah
bekas apa Bu pada masa itu? Kalau yang berada di sebelah kanan ini merupakan tembikar dan berupa tempayan sama jambangan. Kalau jambangan itu yang mulutnya lebar, sedangkan kalau yang tempayan itu yang mulutnya lebih kecil. Fungsinya untuk apa Ibu? Fungsinya untuk tempat penyimpanan air pada waktu itu. Nah, kemudian kita masuk ke segi ekonomi. Sebelah sini ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat terakota. Jadi pada masa Majapahit itu terakota itu lebih populer, yaitu tanah liat merah itu sangat populer karena tanah yang ada di daerah Trowulan sangat cocok untuk pembuatan gerabah-gerabah seperti ini. Jadi pada masa Majapahit dulu Seperti mereka sumber sudah- penghasilan ya Bu? ya sebagai sumber penghasilan, sebagai peralatan sehari-hari, sebagai alat permainan seperti ini. Oh, jadi zaman dulu juga udah ada permainan tradisionalnya nih teman-teman. Ini contohnya permainan tentang apa nih Bu? Ini namanya kelereng. Oh, jadi kelereng itu sebenarnya udah ada dari zaman kerajaan Majapahit ya Sobat Sapar. Gitu. Ini kelerengnya berarti yang terbentuk dari terakota itu ya Bu? Ya, dari tanah liat terakota. Tuh. Selain itu bisa dibentuk apa lagi nih Bu dari terakota Nah, itu? itu untuk peralatan kehidupan sehari-hari. Kemudian ini ada pipa air. Pipa airnya juga dari tanah liat. Kalau sekarang kan pakai Ralon ya Bu? galon, kalau dulu pakai tanah liat. Selain itu tanah liat juga digunakan sebagai wadah celengan. Jadi pada masa Majapahit itu sudah mengenal tradisi menabung, seperti ditemukannya artefak-artefak berbentuk celengan, baik itu bentuk yang bulat, bentuk binatang maupun yang bentuk figur manusia. Oke, kita udah selesai nih teman-teman muterin ruangan pertama yang ada di Museum Trowulan ini. Kita lanjut ke ruangan kedua. Oke, ini sekarang kita udah di bagian apa nih Bu? Sekarang kita ada di pendopo museum. Sekarang kita berada di sebelah utaranya yang menyimpan kalau yang sebelah sini batu-batu berelief. Jadi batu-batu berelief yang menggambarkan lingkungan masa Majapahit dulu. Jadi menggambarkan ada rumah, ada orang, kemudian pohon-pohon, sawah. Seperti itu, ada juga sungai, seperti itu. Oke, dari peninggalan Majapahit ini ada nggak sih Bu peninggalan yang sangat penting yang masih sangat dijaga sampai sekarang ini di museum ini? Kalau peninggalan semuanya kami jaga, kami rawat, kemudian kami lestarikan karena setiap beberapa waktu sekali kita melakukan perawatan seperti konservasi, pembersihan seperti itu. Oh, seperti itu. Jadi masih sangat rawat ya Bu untuk menjaga keasliannya dari peninggalan-peninggalan yang sudah ditinggalkan oleh para tokoh di kerajaan Majapahit pada saat itu. Pengelola dari Museum Trowulan ini dari pihak swasta, pemerintah atau bagaimana? Museum Trowulan atau PIM ini merupakan bagian dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Jawa Timur. Jadi dikelola oleh pemerintah seperti itu. Oke Sobat Sapar, kita udah selesai nih keliling Museum Trowulan. Nah, mungkin untuk Ibu bisa memberikan pesan nih sebagai closing statement untuk teman-teman atau Sobat Sapar di rumah yang akan berkunjung ke Museum Trowulan. Oh ya, untuk pengetahuan tentang cagar budaya dan nilai pentingnya diharapkan dapat memicu minat dan semangat untuk para generasi muda untuk turut berpartisipasi dalam pelestariannya, khususnya cagar budaya yang ada di lingkungan mereka. Terima kasih. Baik, sebagai generasi muda tentunya kita itu sebagai generasi penerus ya Bu terkait sejarah yang ada di Indonesia. Sekian obrol santai hari ini, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi sobat Sapar semua. Aku kembalikan ke Bia. Baik, terima kasih Aca.
Nah, sobat Sapar semua yang ada di rumah, setelah kalian diajak keliling-keliling sama Aca nih di Museum Trawulan ini, kalian jadi nambah wawasan kan kalau misalnya Museum Trawulan ini merupakan museum peninggalan Kerajaan Majapahit nih kawan. Nah, aku punya PR nih buat kalian dari Bu Yanti nih. Sebagai generasi muda dan generasi penerus bangsa, kita harus paham dan juga mengerti tentang budaya dan juga sejarah yang ada di Indonesia nih kawan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Baik, aku Bia selaku host di episode Museum Trawulan ini pamit undur diri, dan jangan lupa ikuti keseruan kita lainnya di episode Sapar lainnya. Dadah!